Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah dengan karunia-Nya memberikan kita semua kesehatan sampai hari ini. Baiklah, kali ini saya akan mengulas apa itu embun tepung serta pengendaliannya. Tapi sebelumnya, teman-teman silakan klik tombol like, subscribe, dan komen agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten seputar pertanian. Oke. Menurut sebuah jurnal yang pernah saya pelajari, penyakit embun tepung disebabkan oleh cendawan Erysippe. Erysippe diffusa ya. Dan Erysippe poligoni pada tanaman kedelai, kacang hijau, dan atau tanaman anggur seperti yang gambar atau video yang saya buat sekarang. Penyebaran penyakit ini menyebabkan kehilangan hasil mencapai 35% pada kedelai, 26% pada kacang hijau, serta 45-70% pada tanaman anggur. Di Indonesia, penyakit ini biasanya tinggi di musim hujan atau musim panas dengan suhu dingin. Gejala penyakit ini mudah dikenali dengan ciri seperti tepung di permukaan atau di bawah daun pada tanaman anggur, gitu ya. Dan hal ini dapat mengganggu proses fotosintesis dan transpirasi. Selain itu, Haustorium erysippe menyerap nutrisi pada tanaman sehingga mengganggu beberapa fungsi dan proses metabolisme. Gejala embun tepung diawali oleh bercak putih pada daun bagian bawah. Bercak putih ini seperti tepung yang merupakan kumpulan conidia dan conidiofor adalah cendawan penyebabnya. Dan bercak putih akan meluas ke sebagian besar daun, bahkan pada varietas rentan seperti anggur. Bercak ini akan menyebar pada buah dan batang. Semuanya ikut memutih ya. Biasanya kalau itu yang sudah terinfeksi lebih luas lagi. Dan komodium akan membentuk Haustorium yang berkembang di dalam sel-sel daun, menyerap cairan nutrisi tanaman sehingga proses metabolisme terganggu. Infeksi yang parah menyebabkan daun mengering dan akhirnya rontok. Bentuk visual cendawan ini dapat dilihat jelas menggunakan mikroskop, sementara saya hanya menggunakan lensa bantu aja. Dan bentuk visual ini perlu diketahui jika suatu saat dijumpai dengan gejala yang sama, setidaknya dapat diketahui pemilihnya gitu. Dan berbicara tentang siklus pada tanaman anggur, jamur ini dilalui dengan cara pertama dari conidia membentuk haustoria, kemudian membentuk conidia lagi. Yang kedua, conidia membentuk cleistocesium dan berkembang membentuk ascus. Dari ascus membentuk ascospora, dan selanjutnya membentuk haustorium. Itu siklus hidupnya penyakit embun tepung. Dan penyakit embun tepung dapat dikendalikan dengan cara mekanis atau membuang daun yang terinfeksi dan membakar, kemudian spray fungisida secara berkala daun yang tersisa, begitu. Atau semprot fungisida secara langsung dengan fungisida kimia atau organik pada daun yang terinfeksi itu. Sementara memetik dan membakar daun yang terinfeksi jamur embun tepung ini lebih efisien karena tepung cendawan biasanya tercecer atau terbawa angin dan menginfeksi daun yang masih sehat, begitu. Kesimpulannya, embun tepung merupakan penyakit utama tanaman anggur.
tanpa pengendalian penyakit ini dapat menurunkan hasil 45-70% pada pohon anggur. Selain itu, penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara biologi, yaitu dengan fungisida nabati atau fungisida hayati. Alternatif lain adalah penyemprotan dengan fungisida kimia apabila celah tersebut tidak mampu mengendalikan penyakit embun tekun ini. Baik teman-teman, sekian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.